Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan hari ini Anda semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya atau baik-baik semuanya, tidak ada suatu halangan apapun sehingga Anda bisa mengikuti perkuliahan untuk hari ini. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya dengan Budi Hartono. Mata kuliah saya adalah analisa dan perancangan sistem informasi. Untuk hari ini adalah pertemuan yang kelima atau minggu kelima kita masuk ke tahap planning atau tahap perencanaan. Jadi kita akan masuk ke dalam tahap pengembangan sebuah sistem, masuk ke tahap perencanaan dulu. Jadi apa yang harus kita lakukan pada tahap perencanaan ini? Ya, itu. Tapi sebelumnya lebih jauh saya membahas tentang tahap perencanaan ini, ada baiknya saya sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran untuk hari ini yang kita bisa peroleh untuk pembelajaran hari ini ya. Yang pertama adalah setelah menyelesaikan pada bab perencanaan ini diharapkan mahasiswa satu mampu merencanakan langkah-langkah dalam pengembangan sistem informasi khususnya dalam perencanaan. Jadi mampu menerapkan langkah-langkah perencanaan itu seperti apa? Seperti itu. Mampu menerapkannya, yaitu mengimplementasikan seperti itu ya. Yang kedua, mampu menjelaskan dan menerapkan setiap langkah-langkah dalam tahapan perencanaan. Jadi menjelaskan dan menerapkan setiap langkah. Kenapa langkah ini kita tempuh, tahap perencanaannya seperti apa, seperti itu. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan mampu meyakinkan pentingnya tahap perencanaan dalam pengembangan sebuah sistem. Jadi kadang-kadang ini banyak yang menyepelekan, tidak ada artinya, sepertinya diabaikan seperti itu. Tahap perencanaan itu tidak penting, kita langsung masuk ke poinnya seperti itu. Maka di sini kita harus mampu menjelaskan bahwa perencanaan itu adalah penting. Karena ada pepatah mengatakan keberhasilan itu tidak lepas dari itu ada perencanaan. Tanpa adanya perencanaan ya tidak akan bisa sukses seperti itu. Ya, tidak akan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti itu. Maka di sini kita harus mampu menjelaskan atau meyakinkan pentingnya tahap perencanaan dalam pengembangan sebuah sistem. Untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu meliputi perencanaan dan pengertian daripada perencanaan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan perencanaan dalam tahap-tahapan yang ada di dalam ini ya, pengembangan sistem informasi ini. Ada fungsi perencanaan, ada manfaat daripada perencanaan, tahapan dalam perencanaan, apa yang harus kita lakukan, dan alasan daripada tahap perencanaan ini. Bentuk-bentuk daripada perencanaan, ya. Tahap pengembangan sistem kemarin sudah kita gambarkan. Tahap yang lama itu ada 5 tahapan, ada mulai dari planning, analisis, desain, masuk ke implementasi dan maintenance. Tapi di sini tahapan pengembangan sistemnya ada juga yang meliputi 6 tahapan. Yang terbaru ada planning, analisis, desain. Cuma di sini yang 4-5 ini dipisah seperti itu. Yang tadinya ada jadi satu, sekarang dipisah. Ada tahap pengembangan, ada testing dan integrasi, serta tahap maintenance. Kita akan masuk ke tahap yang pertama, yaitu pada tahap planning ini atau perencanaan ini. Jadi yang kita bahas untuk sementara hari ini kita akan bahas masalah planning. Sedangkan tahap untuk analisis, desain maupun yang lain ini akan kita bahas pada minggu selanjutnya seperti itu. Kita masuk ke pengertian perencanaan. Perencanaan sistem atau feasibility di sini adalah pada tahap perencanaan sistem atau studi kelayakan. Di sini adalah tahap pertama yang harus dilakukan sebelum memulai melakukan pengembangan sebuah sistem. Jadi ketika kita akan mengembangkan sebuah sistem, tentunya kita harus merencanakan terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan pada tahap pengembangan tersebut. Terdapat beberapa hal yang sebaiknya dilakukan pada tahap ini, antara lain yaitu kita akan mendefinisikan proyek apa yang sedang kita kerjakan. Ya, kita definisikan dengan jelas. Contoh saja, kita mendefinisikan proyek bahwa saya akan membuat sebuah sistem informasi presensi dengan menggunakan scan sidik jari. Jadi kita mendefinisikan proyeknya dulu, yaitu akan mengembangkan sebuah sistem yaitu presensi dengan menggunakan scan sidik jari. Ini contoh sederhana saja yang kecil seperti itu. Setelah itu kita modelkan proyeknya. Proyeknya tadi presensinya seperti apa yang selama ini kita modelkan, sehingga nanti begitu karyawan atau pegawai datang langsung melakukan presensinya seperti apa kita modelkan. Selanjutnya adalah membuat perkiraan anggaran dan penjadwalan proyek. Setelah itu selanjutnya kita memikirkan anggarannya, yaitu membuat perkiraan anggaran. Jadi jangan sampai kita mengembangkan sebuah sistem tapi kita tidak tahu anggarannya. Jadi anggarannya berapa untuk mengembangkan sebuah sistem informasi presensi sidik jari tadi. Terus ada rencana atau penjadwalan proyeknya. Proyek ini mau dimulai kapan dan berakhir kapan seperti itu. Sudah ada jadwalnya tersendiri seperti itu.
Selanjutnya adalah menyeimbangkan rencana proyek dan menyetujui rencana proyek. Jadi sebuah proyek itu harus diseimbangkan untuk kepentingan satu dengan kepentingan yang lain supaya di situ seimbang begitu. Tidak istilah Jawanya itu jomplang seperti itu atau berat sebelah seperti itu ya. Jadi harus diseimbangkan antara rencana proyek dengan menyetujui rencana proyek tersebut. Mengapa perlunya sebuah perencanaan sebuah sistem? Kan ada jadi pertanyaan di sini tadi dari awal tadi ada perencanaan. Jadi kita harus mampu meyakinkan. Maka di sini perlunya perencanaan sebuah sistem. Jadi perencanaan sistem ini merupakan suatu aktivitas yang harus dilaksanakan sebelum dikembangkan sebuah sistem. Jelas ya. Jadi segala sesuatunya sebelum kita mau melakukan satu tindakan harus kita rencanakan terlebih dahulu seperti itu. Ada perencanaan. Perencanaan sistem perlu dilakukan agar pembangunan pengembangan sistem sesuai dengan blueprint yang ada dan sesuai dengan visi misi tujuan dan sasaran daripada suatu organisasi. Dengan adanya perencanaan awal yang jelas itu, maka diharapkan yaitu nanti suatu sistem sesuatu yang kita kerjakan itu akan sesuai dengan cetak biru yang ada di situ, sesuai dengan blueprint yang ada, sehingga kita tidak melenceng daripada ketentuan awalnya seperti itu apa. Ya kita sudah punya rencana awalnya seperti ini, langkah selanjutnya ini tahap-tahapannya seperti ini. Jangan sampai nanti kita mengerjakan ini nanti terus berubah menjadi yang lain seperti itu, mengerjakan yang lain itu kan berarti kan tidak sesuai dengan cetak biru yang ada atau sesuai dengan rencana awalnya seperti itu. Ya tidak sesuai dengan tujuan atau sasaran daripada sebuah organisasi. Maka inilah pentingnya daripada sebuah perencanaan itu supaya sesuai dengan jalur ketetapan atau tidak lepas dari rel yang telah ditetapkan seperti itu. Sebelum pelaksanaan proyek pengembangan sistem informasi dimulai, maka proyek tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan. Apapun yang terjadi di sini, ya tentunya ketika kita akan membangun sebuah proyek ini, tentunya harus mendapatkan izin atau disetujui dulu. Kalau tidak disetujui, nanti siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang menyetujui ini? Ya tentunya adalah pemangku kepentingan atau pengambil keputusan, bisa dari pejabat, bisa juga dari owner atau pemilik daripada suatu usaha tersebut, tergantung daripada suatu usahanya besar kecilnya suatu usaha tersebut ya, tergantung daripada suatu kepentingan di situ. Yang jelas di sini adalah sebagai pemangku kepentingan atau pengambil keputusan dalam sebuah proyek tersebut seperti itu. Masih dalam perlunya perencanaan pengembangan sistem, pengambil keputusan pada suatu organisasi yaitu manajemen tingkat atas, yaitu eksekutif, tingkat manajer tingkat eksekutif di sini. Atau juga kalau dalam perusahaan kecil mungkin langsung ke owner atau pemiliknya seperti itu ya. Namun kadang-kadang manajemen akan meminta pendapat bawahannya, manajer level menengah atau middle management, ataupun calon pengguna aplikasi atau fungsional user dalam melakukan pengambilan keputusan pelaksanaan proyek. Jadi di sini tentunya pengambil keputusan atau pemangku keputusan tadi tidak serta-merta memutuskan seperti itu. Ada kalanya dia melihat karena belum tentu dia juga memahami 100% tentang sistem yang akan dibangun tersebut. Maka meminta pendapat dari bagian manajemen tingkat menengah, apa kepentingannya seperti itu, yaitu middle management. Juga meminta pendapat daripada calon pengguna daripada sebuah sistem tadi. Ini perlunya perencanaan adalah seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah karakteristik umum. Ketika kita akan mengembangkan ini, kita perlu tahu karakteristik umum daripada seorang eksekutif ini atau manajemen tingkat atas ini. Karena pola pikirnya itu rencana untuk di sini ya, manajemen tingkat atas ini lebih prioritasnya adalah eksekutifnya di sini ya. Prioritas utama daripada seorang eksekutif ini atau manajemen tingkat atas artinya adalah ROI, return of investment. Bahwa saya melakukan sebuah investasi di situ ya, melakukan sebuah investasi. Maka kalau saya melakukan sebuah investasi ini, nilai baliknya kapan seperti itu? Jangan-jangan sampai saya menginvestasikan sebuah modal yang besar di dalam sistem informasi itu tidak ada nilai baliknya, atau kapan nilai baliknya tidak pasti. Nah itu menjadi masalah seperti itu. Jadi agar proyek dapat setujui, maka Anda harus mampu meyakinkan mereka bahwa proyek tersebut dapat meningkatkan ROI. Di sini tentu kalau kita mengembangkan sebuah sistem informasi bukan untuk kapan nilai baliknya sistem informasi, tapi untuk meningkatkan ya, meningkatkan ini ya, nilai baliknya itu meningkatkan ROI-nya ini supaya hasilnya menjadi lebih bagus seperti itu. Ya bukan kapan baliknya tetapi akan meningkatkan yang tadinya dari 5 ditingkatkan menjadi 7 atau dari 7 ditingkatkan menjadi 10 atau seterusnya seperti itu. Yaitu adanya peningkatan seperti itu.
Sedangkan karakteristik umum yang kedua adalah middle manager atau manajer tingkat menengah. Prioritas utama daripada seorang middle manager ini biasanya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas kerja. Jadi pada itu peningkatan produktivitas kerja. Jadi sistem informasi yang dikembangkan tersebut harus mampu menunjukkan seberapa besar produktivitas kerja akan meningkat dengan adanya sistem baru tersebut. Ini jelas ya. Karena pola pikirnya akan berbeda dari tingkat manajer atas tadi dengan di sini manajer menengah itu lebih menekankan pada produktivitasnya. Apakah produktivitasnya dengan sistem baru itu akan meningkat? Yang tadinya 10 bisa menghasilkan lebih dari 10 atau menjadi 12 atau menjadi 15 atau bahkan bisa menjadi 20 seperti itu. Jadi meningkatkan produktivitasnya seperti itu. Ini yang dimaksud dengan pola pikir daripada karakteristik umum daripada seorang manajer tingkat menengah seperti itu. Sedangkan karakter umum daripada fungsional user atau pengguna aplikasi, nah ini kebutuhan utama fungsional user adalah suatu aplikasi yang akan mempermudah pekerjaan mereka. Jadi jika fungsional user ini dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka Anda harus mampu menunjukkan kemudahan apa yang akan diperoleh fungsional user dengan daya informasi yang akan dikembangkan tersebut. Jadi pola pikir daripada si pengguna ini dengan adanya sistem yang baru ini, apakah saya akan dimudahkan atau menjadi lebih sulit dengan daya sistem baru tersebut? Oh, dengan adanya sistem baru tadi, persepsi penggunaan sidekan jari tadi, saya tidak perlu lagi seperti ini. Ya, tidak perlu lagi seperti ini. Merekap satu persatu. Jadi dengan adanya itu sudah dimudahkan. Ya, tidak perlu melakukan rekap seperti itu. Yang rekap yang tadinya saya butuhkan waktu beberapa hari seperti itu ya, maka dengan sendirinya maka rekap hari itu sudah kelihatan dengan jelas siapa saja yang masuk, siapa saja yang terlambat, itu akan bisa dilihat secara otomatis karena di situ komputerisasi sudah menunjukkan adanya summary-nya seperti itu. Nah inilah cara menggunakannya juga menjadi lebih mudah dari dilihat dari segi manajemen tingkat atas juga akan meningkatkan produktivitasnya. Karena apa? Karena waktu yang dikerjakan tadi bisa menjadi lebih pendek seperti itu sehingga bisa mengerjakan yang lain sehingga hasil produktivitasnya menjadi lebih meningkat. Begitu juga dengan si user ini menjadi pekerjaannya menjadi lebih mudah, tidak harus ngecek satu persatu. Tahap perencanaan apa yang akan kita lalui dari tahap perencanaan ini ya, keuntungan yang diperoleh dari calon pengguna dengan adanya sistem informasi yang dikembangkan sebaiknya mengetahui siapa pengambil keputusan pengadaan sistem baru dan tunjukkan kelebihan sistem tersebut sesuai dengan karakteristik umum ya, karakteristik daripada kebutuhan. Jadi ketika Anda menjadi seorang pengembang, Anda harus mampu meyakinkan ya pentingnya sebuah sistem informasi ini dikembangkan kepada siapa ya, kepada pemangku kepentingan atau pemiliknya tadi, ownernya tadi seperti itu. Rencana biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan. Jika Anda menjual sistem informasi tersebut ke pihak lain, berarti rencana biaya pengembangan di sini diganti dengan harga sistem informasi yang Anda jual. Berapa harga daripada sebuah sistem informasi itu atau rencana untuk membangun itu butuh dana berapa, itu harus jelas seperti itu. Ada pembiayaannya seperti itu atau rencana biayanya jelas seperti itu. Waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan. Jadi Anda harus menjelaskan waktu untuk pengembangan, waktunya berapa ya, butuh waktu berapa, apakah dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, tentu tidak ya, tentunya butuh waktu bulanan di situ ya, bisa ditempuh dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan ataupun 4 bulan di situ. Maka harus jelas kapan dimulai dan kapan berakhirnya, supaya tidak terlalu menunggu terlalu lama di situ. Proses perencanaan sistem yaitu menetapkan suatu kerangka kerja strategi menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Jadi proses perencanaan di situ ya menetapkan kerangka kerja apa yang dibutuhkan untuk informasi untuk pemakai ini. Ya perlu membagi tugas dan tanggung jawab pada orang yang merencanakan tersebut. Nah, ini untuk perusahaan besar, tapi kan untuk perusahaan kecil mungkin tidak ada istilah-istilah semacam ini ya. Untuk perusahaan besar mungkin ada steering committee. Kalau untuk perusahaan kecil ya tentunya ya sudah langsung kepada pemiliknya atau mungkin ada wakilnya di situ ya. Ada CEO, Chief Information Officer-nya di sini, ada CEO, ada Chief Executive Officer-nya, ada Chief Financial-nya, bagian keuangan ya, atau bagian eksekutif seniornya di situ. Sedangkan tugas utama daripada steering committee di sini adalah merupakan penghubung antara tujuan bisnis dan sistem informasi yang membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dengan dibangun di situ, maka di sini tugas orang steering committee di sini adalah menghubungkan ya antara tujuan bisnis dan sistem informasi yang dibangun itu untuk mencapai tujuannya seperti itu.
nyambung enggak gitu ya, atau sejalan tidak dengan tujuan bisnis dan tujuan organisasi tadi. Selanjutnya adalah membuat komponen laporan. Jadi komponen keseluruhan berhubungan dengan sumber daya yang diperoleh 3-5 tahun mendatang ya, meliputi personil baru. Bagaimana komponen-komponen yang ada di situ ya? Tentu kita butuh personil baru. Apakah sistem yang dibangun nanti sudah ada operatornya? Kalau belum berarti kan butuh personal, atau sudah ada orangnya belum di situ ya. Butuh personal baru seperti itu. Atau bisa nggak dari personal yang lain ditempatkan di situ seperti itu. Tentu ada perangkat keras ya, karena kita membangun sebuah sistem informasi tentunya ada didukung dengan adanya hardware. Jelas ada softwarenya, kalau tidak ada softwarenya ya percuma kan gitu ya, ada hardwarenya ada softwarenya. Terus ada peralatan telekomunikasi yang digunakan, ada lokasi komputer dan keamanan. Di situ lokasi komputernya kalau belum ada ya kita buat, kalau sudah ada atau mungkin sudah ada di situ yang ketika mengalokasikan di mana tempat tersebut. Kita juga harus memperhatikan dari sisi keamanan, jangan sampai nanti ya keamanan secara fisik maupun non fisik seperti itu. Ya keamanan fisik ya berarti ya kita harus menyiapkan segala sesuatunya seperti itu ya. Yang kedua adalah komponen aplikasi, suatu portofolio yang disetujui dari proposal proyek sistem ya, secara luas menyatakan apa saja yang termasuk dalam komponen keseluruhan tersebut. Nah, ini yang perlu kita pahami adalah ini. Selanjutnya adalah melakukan komunikasi dengan analis sistem ya. Setelah kita melakukan perencanaan, selanjutnya kita harus melakukan komunikasi dengan seorang analis sistem yang nantinya akan melakukan investigasi di lapangan, yaitu melakukan analisa sistem di sana. Karena ini berhubungan dengan proses mendefinisikan kebutuhan pemakai. Jadi nanti seorang analisisnya akan terjun langsung menanyai kepada si pengguna atau pemakainya apa yang harus dilakukan di situ, yaitu melakukan komunikasi seperti itu. Di sini untuk komunikasi tentang analisis ini perbedaannya hanya pada tahap cakupan saja, yaitu tahap rinci dan tahap secara umum seperti itu ya. Tidak rinci atau tahapan secara umum atau tahapan secara rincinya nanti oleh seorang desainer yang akan melakukannya nanti. Berikutnya adalah melakukan pemodelan proyek. Jadi pemodelan proyek mempunyai fokus pada pembuatan simulasi mengenai usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Berarti kita simulasikan, kita modelkan seperti itu untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkannya di situ kita membuat sepertinya dari simulasi seperti ini, simulasi proyeknya di sini. Pemodelan ini menghasilkan sebuah WBS atau kita kenal dengan nama Work Breakdown Structure yang digunakan untuk menentukan semua usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Jadi dengan adanya WBS ini nanti akan di breakdown ke bawah tugas-tugas apa yang akan dikerjakan seperti itu. Yang akan menghasilkan ini. Oke, sampai di sini dulu, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Kalau ada yang perlu didiskusikan silahkan dikirim lewat chatnya ya, di kolom diskusi di situ. Nanti suatu saat kita bisa diskusikan bersama-sama. Karena ini sifatnya adalah kuliah mandiri, sehingga kita bisa belajar secara mandiri. Nanti kalau ada yang perlu disampaikan, silahkan ditulis di kolom chat kelas apa untuk diskusinya atau lewat WA seperti itu. Untuk nomor WA-nya sudah saya sebutkan di awal-awal atau di awal program, selalu saya tuliskan nomor WA saya seperti itu. BBS adalah daftar semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Jadi di sini sudah ada daftar pekerjaan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi pembuatan BBS ini membutuhkan kontribusi dari anggota tim yang akan terlibat dalam proyek tersebut. Ya. Metode yang efektif BBS adalah membuat sebuah sesi diskusi yang melibatkan semua anggota tim dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan ide-ide yang mereka miliki. Ini kalau untuk perusahaan besar cocok ya, tapi kan untuk perusahaan kecil ya akan jadi masalah, dibutuhkan waktu yang lama seperti itu. Karena maunya untuk perusahaan kecil yaitu langsung cepat gitu ya. Nah, kali untuk perusahaan besar akan cocok ya di satu persatu di situ. Apa pekerjaannya mau ada usulnya seperti itu. Nah, monggo nanti di sini untuk metode seperti ini ya bisa dituliskan secara langsung atau sudah dilakukan seperti itu. Ya bisa dilakukan langsung apa yang dikerjakan sehingga tahu ya ada daftarnya, oh si A, si B, si C mengerjakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di awal. Ini contoh backgroundnya di sini ya, BBS-nya, work breakdown strukturnya di sini ya kita gunakan. Dari gambar di sini kita bisa melihat
ada ketentuan dari yang pertama ada my project-nya, terus diturunkan kepada anak-anaknya di sini ya. My project ada bagian 1 apa yang kita kerjakan, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5 seperti itu. Ini contoh pada bagian 1 yang kita kerjakan ada 1.1, 1.2, 1.3. Yang 4 kita kerjakan menjadi 4.1, 4.2, 4.3, kenapa 4 di breakdown lagi ke bawah 4.1.1, 4.2. Yang 2, 3, dan 5 ini tidak di breakdown supaya gambarnya tidak terlalu besar seperti itu. Nah, ini mengenai background struktur tadi atau daftar pekerjaan yang bisa dikerjakan adalah seperti ini, gambarnya sudah dijelaskan di sini. Contoh ini adalah penggunaan seperti ini ya, alur pengerjaan aplikasi akademik. Contoh ini aja ya, ini contoh, suatu contoh yang saya ambil dari gambar. Ini contohnya adalah pengerjaan aplikasi akademik. Apa yang dikerjakan yaitu analisa kebutuhan yang diperlukan. Terus ada analisis proses kerja yang diperlukan di sini ya. Terus ada analisis kebutuhan programmingnya, ada listing coding atau programnya, ada implementasinya. Jadi dari sini analisis untuk kebutuhan yang diperlukan itu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Informasi apa yang dibutuhkan di situ? Kalau sudah menyeleksi untuk semua informasi yang ada, menyajikan informasi yang sesuai, yang siap untuk dipakai, ya. Menganalisa bagaimana sistem berjalan di sini untuk aplikasinya, analisisnya dari sini ya. Membuat alur programnya, membuat logika atau coding programnya. Dari sini adalah kita menentukan bahasa atau program jenis database yang akan kita gunakan dan lain sebagainya ya. Selanjutnya adalah menulis logika serta bahasa pemrograman yang kita gunakan. Ini contoh-contoh untuk apa itu WBS tadi, contoh daripada WBS tentunya adalah seperti ini. Jadi dari sini sudah dikerjakan apa yang dikerjakan, apa yang dimaksud dengan pekerjaannya di situ sudah terus di dalam daftar pekerjaan ini. Siapa yang melakukan, nanti si A si B sudah jelas seperti itu. Tujuh tahapan dari proses estimasi ini. Yang pertama adalah langkah yang pertama ketika kita akan melakukan tahap perencanaan di sini yaitu membuat estimasi pekerjaan. Apa saja pekerjaan ini? Kita buat estimasi atau perkiraan untuk pekerjaannya di sini. Langkah yang pertama. Nah, estimasi pekerjaan ini seharusnya melibatkan anggota tim yang menjalankan pekerjaan tersebut karena yang tahu persis waktunya kan yang mengerjakan tadi. Kalau kita kan tidak bisa ya. Sehingga estimasi tersebut akan realistis dan anggota tim akan punya komitmen dan termotivasi untuk mencapai estimasi tersebut. Nah, estimasi ini kemudian dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan jadwal dan sumber daya yang ada. Jadi menurut si A atau kita melakukan estimasi di sini ya harus melibatkan si ini ya, si user ini tadi yang akan mengerjakan tadi. Kalau yang mengerjakan mau butuh waktu 5 minggu sedangkan kita meyakinkan 1 minggu kan nggak bisa, nanti akan jadi masalah. Di sini ini pentingnya yaitu membuat estimasi daripada suatu pekerjaan seperti itu. Selanjutnya langkah yang kedua adalah membuat perencanaan awal. Tadi sudah direncanakan dari awal ya, kita membuat perencanaan. Perencanaan awal proyek berisi sebuah jadwal yang dibuat berdasarkan ketergantungan agar pekerjaan dan estimasi pekerjaan tersebut. Jadi ada jedanya di situ ya, pekerjaan antara satu dengan yang lain itu bisa saling urut seperti itu ya, jadi tidak terlalu menunggu terlalu lama seperti itu. Jadwal tersebut berisi kapan pekerjaan dimulai, berapa lama, dan kapan pekerjaan tersebut harus sudah selesai. Biaya dapat dihitung dari pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dan biaya pembelian barang. Nah, untuk memodelkan jadwalnya ini ada model jadwal ya, seperti itu, ada model garis-garis ini yang minggu pertama, minggu kedua sampai berapa minggu yang ditetapkan seperti itu. Yang ketiga adalah membandingkan perencanaan awal dengan tujuan. Jadi kita bandingkan rencana awal itu seperti apa dan tujuannya seperti apa. Jangan sampai nanti di tengah jalan terjadi perubahan tadi. Maka dari awal tadi sudah ditetapkan adanya blueprint tadi atau cetak birunya tadi supaya dia tidak melenceng daripada ketetapan awal tadi seperti itu. Membandingkan antara tujuan awal proyek dengan estimasi rencana jadwal dan biaya yang sudah dilakukan. Tujuan awal proyek biasanya merupakan hal yang konstan yang telah disetujui oleh seorang eksekutif. Negosiasi ini tidak diperlukan jika tujuan awal telah sesuai dengan rencana jadwal dan biaya yang dilakukan. Tetapi jika tidak sesuai, maka langkah 4, 5, 6 harus dilakukan. Jadi ini kalau kita mengerjakan segala sesuatu sudah sesuai dengan rencana, langkah pertama sudah benar, langkah kedua sudah disesuaikan, langkah ketiga sudah, ya langkah keempat tidak dilakukan.
Langkah keempat dilakukan bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Ada perubahan di tengah jalan seperti itu. Negosiasi perubahan untuk estimasi. Ya, Anda melakukan perubahan estimasi mengenai rencana waktu dan anggaran sesuai dengan tujuan awalnya. Langkah ini mengandung risiko sangat besar apabila Anda melakukan tanpa persetujuan anggota tim yang lain, ya, maka Anda akan kehilangan dokumen dan motivasi anggota. Anggota tim akan beranggapan jadwal dan anggarannya tidak realistis sehingga kemungkinan proyek gagal menjadi sangat besar. Nah, ini ada negosiasi perubahan dan estimasinya. Jadi ini dilakukan oleh Anda jika Anda melakukan perubahan, ya, Anda melakukan perubahan mengenai waktunya atau estimasi waktu ini harus dinegosiasikan. Ternyata setelah dikerjakan saya tidak bisa mengerjakan dalam waktu 2 minggu. Saya butuh waktu yaitu 4 minggu atau 1 bulan seperti itu. Nah, ini bisa kita negosiasi jika seperti itu. Ya, supaya nanti tidak terjadi kegagalan pada saat pembuatan ini, ya, proyeknya tadi. Langkah yang kelima adalah negosiasi perubahan untuk tujuan proyek. Jadi kalau ini adalah yang dilakukan negosiasinya adalah dari pihak owner kepada pengembang. Kalau tadi dari pihak pengembang kepada ownernya, ini sebaliknya seperti itu. Nah, langkah ini adalah melakukan negosiasi dengan eksekutif, ya, karena dengan perubahan estimasi yang telah Anda lakukan, rencana awal tersebut tidak realistis. Perubahan rencana tersebut dapat berupa penambahan waktu dan anggaran maupun pengurangan kompleksitas sistem. Usahakan agar sebisa mungkin rencana yang Anda lakukan telah disetujui oleh Anda dan anggota tim Anda serta eksekutif. Ini adalah negosiasi perubahan untuk tujuan proyek. Jika terjadi waktunya molor di situ, ya, tidak sesuai dengan itu, maka harus dinegosiasikan terlebih dahulu seperti itu. Kalau tidak ada negosiasi awal, maka akan terjadi masalah seperti itu. Nanti akan saling menyalahkan seperti itu. Langkah yang keenam adalah membuat keputusan terus atau berhenti. Setelah kita negosiasi dengan itu, apakah sistem yang kita kerjakan itu terlalu lama atau terlalu cepat begitu, ya, atau ada satu perubahan biaya yang membengkak seperti itu, maka keputusannya adalah yaitu berhenti atau terus, ya. Kalau mau berhenti sudah di sini, ya. Kalau mau lanjut berarti mungkin ada tambahan dan butuh waktu yang agak sedikit lama, maka di situ tinggal diputuskan saja mau lanjut atau berhenti seperti itu. Ya, setelah melakukan langkah 4 dan 5, Anda harus mengambil keputusan apakah akan meneruskan proyek tersebut maupun tidak. Karena di sini posisinya adalah adanya terjadinya perubahan tadi, ada negosiasi. Karena negosiasi ini tentunya ada perubahan tadi akan menyebabkan terjadi perubahan yang lain dari segi waktu, dari segi biaya, dari segi yang lain akan terjadi yaitu perubahan. Maka keputusannya setelah dinegosiasi itu berhenti atau lanjut, kan seperti itu. Langkah ketujuh adalah mempersiapkan jadwal dan anggaran. Sudah dipersiapkan jadwal dan anggarannya seperti itu. Jadwal yang kita gunakan, ya, jadwal seperti itu, ya. Nah, ini rencana awal pengembangan informasi telah siap. Rencana ini terdiri dari 3 hal, yaitu jadwal kegiatan mulainya, waktu dimulainya, durasi, dan waktu selesai. Jadi kapan yang akan dimulai, ya, untuk pengerjaan proyek tersebut, butuhkan waktu berapa bulan, kapan selesainya. Kasarannya di sini kita mulai per 1 Juni, seperti itu. Butuh waktu yaitu 4 bulan. Jadi Juni, Agustus, September, Oktober. Jadi selesainya nanti pas akhir bulan Oktober seperti itu, ya. Jadi waktunya dimulai dari 1 Juni dengan durasi 4 bulan, jadi selesainya pada saat akhir itu. Perlu mengalokasikan sumber daya manusia terhadap kegiatan dan rancangan anggaran tersebut. Perlu adanya alokasi untuk sumber daya yang berkaitan dengan perencanaan tersebut, ya, dan rencana anggarannya apakah sudah apa sesuai dengan masih ada, ya, sesuai dengan tujuan daripada organisasi atau bisnis tersebut. Tahap akhir adalah setelah rencana anggaran dan jadwal selesai dibuat, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah menyeimbangkan rencana proyek tersebut dengan kondisi organisasi. Jadi jelas di sini, ya, apakah organisasinya itu dengan adanya perubahan-perubahan itu tidak membebankan kepada perusahaan, ataukah di sini justru nanti perusahaan akan menjadi kolab, maka perlu adanya rencana anggaran yang jelas seperti itu. Rencana ini harus seimbang dengan kondisi organisasi, ya, jangan sampai nanti hanya mengembangkan satu sisi di sini, nanti organisasinya akan menjadi kolab seperti itu, ya. Jadi tidak berjalan karena
hanya gara-gara terjadi perubahan tadi yang waktunya 2 minggu menjadi 4 minggu ya, yang jadi anggarannya dari 10 juta menjadi 100 juta, kan jadi masalah seperti itu. Maka nanti kondisi organisasi atau keuangan daripada suatu organisasi tersebut harus diseimbangkan, apakah akan jalan atau berhentikan seperti itu tadi. Tahap terakhir adalah persetujuan rencana. Kita buat dokumen yang terkait dengan rencana target tersebut. Ya, target tadi dimulai dari kapan, durasinya berapa, selesainya kapan. Kalau di sini target tanggal selesainya kapan? Oh, ditargetkan tanggal selesainya akhir Oktober tadi. Target biayanya, kalau biaya yang dibutuhkan berapa, serta target rencana penggunaan sumber daya yang ada. Seperti itu. Dokumen ini merupakan dokumen persetujuan antara project leader ya, pimpinan projectnya, pimpin pro-nya adalah pimpinan projectnya, serta seorang eksekutif dan klien yang akan digunakan sebagai acuan jika selama proyek berlangsung terjadi perubahan ruang lingkup proyek dan juga digunakan sebagai acuan untuk mengukur performa daripada sebuah tim. Jadi kalau terjadi negosiasi atau perubahan juga didokumentasikan dengan jelas. Jangan sampai ada tidak didokumen dengan jelas sehingga akan menimbulkan nanti perbedaan pendapat seperti itu, akan menimbulkan saling menyalahkan atau saling membenarkan dirinya sendiri seperti itu. Maka itu yang perlu kita perhatikan adalah adanya dokumen tadi dengan baik seperti itu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran pada tahap perencanaan ini. Jadi pada tahap perencanaan ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita pahami tadi adalah urut-urutan atau prinsip-prinsip daripada perencanaan tadi. Kesimpulan yang bisa kita peroleh untuk pembelajaran di hari ini, yang pertama adalah bahwa perencanaan sistem merupakan suatu aktivitas yang harus dilaksanakan sebelum dikembangkannya sebuah sistem. Jelas ya. Jadi segala sesuatu sebelum kita melakukan pengembangan sebuah sistem harus dilakukan yang namanya perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan sistem perlu dilakukan agar pengembangan sistem sesuai blueprint yang ada, yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran daripada organisasi. Tujuan daripada perencanaan sistem itu supaya nanti pengembangan itu tidak keluar dari rel yang telah ditetapkan sesuai dengan cetak biru yang ada, sehingga sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran daripada sebuah organisasi seperti itu. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan pada tahap perencanaan ini antara lain yaitu mendefinisikan proyek. Jadi kita akan mengerjakan proyek apa, definisikan dengan jelas. Setelah itu kita membuat modelkan proyek tersebut, kita modelkan ya supaya menjadi lebih tidak kompleks ya, kita sederhanakan sebuah permasalahan tersebut dengan menggunakan pemodelan sebuah proyek. Selanjutnya adalah membuat perkiraan anggaran dan penjadwalan proyeknya. Jadi kita harus membuat anggaran proyeknya ini butuh dana berapa seperti itu. Setelah itu ada penjadwalan kapan mau dimulai dan kapan berakhirnya seperti itu. Selanjutnya adalah menyeimbangkan rencana proyek dan menyetujui rencana proyek tersebut diseimbangkan ya sesuai dengan kemampuan daripada organisasi tersebut. Dalam pengembangan sistem perlu memperhatikan karakteristik daripada stakeholder di sini, yaitu perhatikan top management. Top management itu lebih menekankan kepada tingkat strategisnya, sedangkan middle management menekankan kepada peningkatan produktivitas. Sedangkan pada bottom management atau functional user ini menekankan kepada yaitu kemudahan dalam sebuah sistem tersebut. Jadi dengan ada sistem baru tersebut, kemudahan apa yang saya peroleh seperti itu. Selanjutnya yaitu membuat estimasi atau perakiraan ketika kita melakukan perencanaan, yaitu membuat estimasi pekerjaan tersebut butuh waktu berapa lama seperti itu. Membuat perencanaan awal apa yang harus dikerjakan seperti itu. Kalau sudah membandingkan perencanaan awal dengan tujuannya, jadi kita bandingkan perencanaan awal seperti apa, tujuannya adalah seperti apa, seperti itu. Negosiasi perubahan untuk estimasi, jika terjadi perubahan kita perlu melakukan yaitu adanya negosiasi ya. Jadi ada negosiasi untuk perubahan atau estimasi yang telah ditetapkan kalau tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan di awal tadi. Negosiasi juga jika perubahan untuk tujuan proyek. Jika proyeknya itu berubah, yang tadi membuat sistem informasi menjadi buat sistem informasi yang lain, itu kan terjadi perubahan tujuan, maka perlu adanya sebuah negosiasi. Setelah negosiasi diambil, tinggal menentukan keputusannya, apakah akan lanjut untuk membangun sebuah sistem informasi, apakah akan berhenti seperti itu. Selanjutnya adalah mempersiapkan jadwal dan anggaran yang ada, disesuaikan dengan
kemampuan daripada organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Jika ada satu dan lain hal, ada yang mau didiskusikan, silakan dikirim pada kolom diskusi di situ. Silakan disampaikan. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama di lain waktu. Untuk hari ini saya ucapkan banyak terima kasih untuk atensi Anda yang telah bergabung di sini ya di channel ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa dimengerti. Terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.